Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bilangan dan pembelajaran membilang. Pembelajaran bilangan dikenalkan sejak kelas 1 SD. Dalam tahap ini, biasanya dikenalkan bilangan 1 sampai dengan 20. Dalam pengenalan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Di bagian yang pertama, pengenalan dari 1 sampai dengan 5. Bagian yang kedua dikenalkan dengan 6 sampai dengan 10, bagian yang ketiga 11 sampai 15, bagian yang keempat 16 sampai dengan 20. Bertambahnya kemampuan siswa dapat dikenalkan dengan dua angka seperti 21 sampai 99. Dan anak didik diperkenalkan dengan nilai tempat seperti contohnya dengan 16, 1 sebagai puluhan dan 6 sebagai satuan. Yang selanjutnya adalah pembelajaran membilang. Membilang adalah menghitung dengan menyebutkan satu persatu banyak benda. Siswa dapat dilatih dengan menghitung banyak benda seperti tahap bagian 1, yaitu menghitung banyak benda. Contohnya ini, lilin, kita bawa lilin 1. Yang selanjutnya kita menghitung 2 koin, 1, 2. Selanjutnya ada kuas, kita hitung 1, 2, dan 3. Selanjutnya bolpen 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya ada buku 1, 2, 3, 4, 5. Yang selanjutnya adalah cara penulisan angka. Dimulai dari angka 1. Angka 1. Angka 2. Angka 3. 4 dan 5. Yang selanjutnya cara membaca angka 1 sampai dengan angka 5. 1, SATU 1, DUA 2, PIGA 3, EMPAT 4, dan yang terakhir LIMA. Nama saya Putri Lestari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Sitika Munawaroh. Saya akan membahas tentang bilangan kardinal dan bilangan ordinal. Bilangan kardinal adalah bilangan yang menunjukkan suatu kuantitas. Bilangan ini biasanya digunakan untuk menghitung banyaknya jumlah anggota himpunan. Jadi dapat didefinisikan bahwa bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya anggota suatu himpunan. Misalnya, banyak adik saya dua orang. Nah, 2 orang ini menyatakan bilangan kardinal atau menyatakan banyaknya suatu himpunan. Yang kedua, contoh pada bilangan asli. Misalnya, himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4. NA ini menyatakan banyaknya suatu anggota himpunan. Berapa banyaknya anggota himpunan? 1, 2, 3, dan 4. 4. Jadi 4 ini dinamakan dengan bilangan kardinal. Ini adalah bilangan ordinal. Bilangan ordinal dinamakan juga dengan bilangan urutan. Misalnya seperti ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan seterusnya. Bilangan ordinal akan diperoleh dengan menambahkan kata
pada bilangan asli. Bilangan ordinal berfungsi untuk menyatakan suatu urutan atau rank. Contohnya, Ana ranking ke-1 di kelas. Ke-1 ini disebut bilangan ordinal karena menyatakan suatu urutan. Contoh yang kedua, saya anak ketiga. Ketiga ini juga disebut dengan bilangan ordinal karena menyatakan suatu urutan. Contoh pada bilangan asli, misalnya contoh yang ketiga pada bilangan asli, misalnya urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Kita urutkan ya. Urutan yang terkecil yang pertama adalah bilangan ke-1. Selanjutnya kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. 10 ini yang terbesar. Jadi urutannya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Jadi kalian dapat membedakan antara bilangan kardinal dan bilangan ordinal. Jadi bilangan kardinal adalah bilangan yang menyatakan banyaknya suatu anggota himpunan. Sedangkan bilangan ordinal adalah bilangan yang menyatakan suatu urutan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jasela. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Puji Lestari. Presentasi yang akan kita bahas yaitu tentang membaca dan menulis lambang bilangan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu bilangan bernilai satuan. Contohnya seperti ini cara penulisannya. Bilangan satuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua yaitu bilangan bernilai puluhan. Bilangan puluhan. Contohnya seperti ini ya, membacanya dan menulisnya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya sampai 99. Yang ketiga yaitu bilangan bernilai ratusan. Bilangan ratusan, contohnya 100, 200, 300, dan seterusnya sampai bilangan 999. Yang keempat yaitu bilangan bernilai ribuan. Contohnya 1000, 1001, 1002, dan sampai seterusnya. Coba perhatikan, Ibu akan menjelaskan. Jadi, bilangan satuan itu memiliki satu tempat, satuan. Bilangan bernilai puluhan itu memiliki dua tempat, puluhan.
Dan bilangan yang terakhir yaitu bilangan ratusan memiliki 3 tempat. Ratusan dan seterusnya. Kalau bilangan ribuan itu memiliki 4 tempat. Dibacanya 5, 55, 555, dan yang terakhir 5555. Sekian presentasi dari saya. Di sini saya Kasya Putri ingin menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai pembelajaran nilai tempat. Di suatu bilangan itu terdiri dari beberapa angka. Nah, anak-anak, di setiap angka itu memiliki nilai tempatnya yang berbeda-beda. Apa itu nilai tempat? Nah, nilai tempat itu merupakan nilai dari angka yang menunjukkan suatu letak dari bilangan tersebut. Nah, di sini ada beberapa nilai tempat. Contoh-contoh nilai tempat. Yang pertama yaitu bilangan satuan. Bilangan satuan itu anak-anak terdiri dari satu angka. Contohnya itu dari 0 sampai 9. Nah, sedangkan bilangan puluhan itu terdiri dari 2 angka. Contohnya dari 10 sampai dengan 99. Nah, sedangkan nilai ratusan itu terdiri dari 3 angka. Contohnya itu dari 100 sampai dengan 999. Nah, yang selanjutnya itu ada bilangan ribuan anak-anak. Di bilangan ribuan ini terdiri dari 4 angka, atau belakangnya ada 0 di belakangnya, yaitu 3. Contohnya itu ada 1000 sampai dengan 9999. Nah, di sini saya akan memberikan contoh lebih jelasnya lagi. Silakan. Nah, anak-anak, di sini sudah ada nilai tempat. Yang pertama itu ada nilai lambang satuan ya. Kalau lambang, nah, tadi itu ada bilangan satuan kan anak-anak. Satuan itu kan dari 0 sampai 9. Berarti di sini misalkan ada 09 ya. Berarti di satuannya ditulis sampai dengan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apa enggak 05? Berarti di satuannya ditulis sampai 5 ya. Nah, di sini ada lambang bilangan 17 dan 85. Nah, 17 dan 85 ini adalah contoh dari bilangan puluhan. Misalkan 17 ya anak-anak. Di sini ada 17. Nah, puluhannya itu yang mana? Puluhannya itu yang pertama. Berarti 1. Di sini berarti kita tulis 1. Nah, sedangkan yang satuannya adalah angka yang terakhir, yaitu 7. Berarti di sini kita tulis 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dibacanya 17. Jadi di sini puluhan atau lebih dari 9, di sini satuan. Nah, yang bawahnya kita kasih contoh 85 ya. Nah, 85 ini 5-nya adalah satuan, berarti bisa juga kita tulis dari belakang, biar kalian tidak pusing. Kita tulis 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang puluhannya 8, berarti kita tulis 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini udah 8, yaitu puluhan. Berarti dibacanya di sini 80 ya anak-anak. Di sini 80. Dan satuannya 5. Berarti dibacanya 85. Nah, sampai sini udah paham ya lambang bilangan puluhan. Nah, selanjutnya kita kasih contoh lambang bilangan ratusan. Di sini ada 154. Sama aja sama kayak tadi. Kita tulis satuan, puluhan, ratusan. Di sini bedanya cuma ada ratusannya aja. Jadi kita tulis di sini 4 satuannya, puluhannya 5, ratusannya 1. Kita tulis 1, 2, 3, 4. Puluhannya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bisa juga kayak gini ya anak-anak. Salah ini. Tulis ratusannya 1.
Nah, jadi ratusan ini 100 sama aja. Puluhannya itu 50. Satuannya itu tetap 4 ya. Jadi dibacanya 154. Nah, begitu juga yang bawah. Kita tulis satuannya 2, sini 7, di sini 3. Di sini sama aja 300 kan? Di sini 70. Di sini tetap 2. Jadi dibacanya 372. Nah, ini udah ratusan. Sekarang kita lanjut ke ribuan. Kalau sudah ribuan, di sini kita tambahan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan nilai tempatnya ya. Di sini sama aja kayak tadi. Di sini tetap satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Di satuan kita tulis 1. Di puluhan kita tulis 9. 1, 2, 3, 4. Terus di ratusan kita tulis 4. 1, 2, 3, 4. Di ribuan kita tulis 1. Di sini sama aja 1000 ya anak-anak. Di sini sama aja 400. Di sini 90. Dan di sini tetap 1. Jadi dibacanya 1491. Nah, contoh selanjutnya yang terakhir yaitu di sini 5712. Di sininya kita kasih 2. Puluhannya lebih dari 9 ya, jadi 10 kan. Kita tulis di sini tetap 1. Di sini ratusannya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan di sini ribuannya ada 5. Di sini kita baca 5000. Nah, di sini 700. Di sini ada 10. Dan di sini ada 2 tetap. Jadi dibacanya 5712. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai operasi bilangan bulat. Tentu, ketika guru akan menjelaskan mengenai operasi bilangan bulat, guru terlebih dulu mengenalkan konsep mengenai bilangan, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa guru perlu memberikan suatu konsep secara konkret atau nyata. Nah, di sini saya hanya akan membahas mengenai operasi bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Untuk dapat memahami operasi bilangan bulat, kita dapat menggunakan garis bilangan. Bilangan-bilangan positif dan negatif dapat diukur dari arah ke kanan dan ke kiri, dari titik 0. Nah, dengan ketentuan bahwa bilangan positif berada di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif berada di sebelah kiri 0. Operasi hitung pada bilangan bulat itu terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita akan mengerjakan operasi hitung bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Yang pertama pada penjumlahan. Contohnya 3 ditambah positif 2. Mula-mula kita berdiri di angka 3, lalu berjalan ke arah kanan karena positif 2, karena positif. Jadi kita berjalan 2 langkah. 1, 2, berarti 3 ditambah positif 2 sama dengan positif 5. Positif 5. Selanjutnya apabila 3 ditambah negatif 2. Karena negatif berarti kita berjalan ke arah kiri. Jadi melangkah ke 2 langkah ke arah kiri. 1, 2, berarti 3 ditambah negatif 2 sama dengan positif 1. Selanjutnya, operasi hitung pada pengurangan. Contohnya misalnya 2 dikurang 4. Mula-mula kita berdiri di angka 2, lalu karena negatif kita berjalan mundur 4 langkah. Sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Jadi 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. Selanjutnya, pada perkalian. Pada perkalian sebenarnya sama halnya dengan menghitung perkalian biasa, tetapi yang perlu diingat di sini adalah ini penting ya. Jadi apabila positif dikali positif, maka hasilnya akan positif. Positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Selanjutnya negatif dikali positif, hasilnya akan negatif.
negatif dikali negatif, maka hasilnya akan positif. Contoh, 3 dikali 2. Positif 3 dikali positif 2 sama dengan hasilnya positif 6. Selanjutnya, positif 3 dikali negatif 2, maka hasilnya akan negatif, yaitu negatif 6. Dan seterusnya, seperti itu. Selanjutnya pada pembagian sama halnya dengan perkalian. Kita perlu mengingat konsep ini. Positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Positif dibagi negatif, maka hasilnya akan negatif. Negatif dibagi positif, maka hasilnya akan positif. Selanjutnya, negatif dibagi negatif, maka hasilnya akan positif. Contohnya, positif 4 dibagi positif 2, maka hasilnya positif 2. Positif 4 dibagi negatif 2, maka hasilnya akan negatif 2, sesuai konsep rumus di sini. Nah, selanjutnya ada sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat operasi hitung bilangan bulat ini ada 3. Yang pertama ada sifat kumulatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Dari ketiga sifat ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian. Yang pertama kita bahas ada sifat kumulatif. Sifat kumulatif ini dapat dikatakan dengan pertukaran. Contohnya pada operasi hitung penjumlahan, 2 ditambah 7 sama dengan 9. Itu sama halnya dengan 7 ditambah 2. Pada operasi hitung perkalian, sama 3 dikali 9 sama dengan 27, sama halnya dengan 9 kali 3. Yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini dapat dikatakan dengan pengelompokan. Nah, ini dinyatakan dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C untuk proses penjumlahan. Yang kedua untuk proses perkalian, sama. Dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Untuk contoh soalnya, dalam kurung 2 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 9. Sama halnya dengan 2 ditambah dalam kurung 4 tambah 3. Hasilnya sama, 9. Untuk operasi hitung perkalian, dalam kurung 2 dikali 3 sama dengan dalam kurung 2 dikali 3 dikali 5 sama dengan 30. Sama halnya dengan 2 dikali dalam kurung 3 dikali 5, sama-sama hasilnya 30. Selanjutnya pada sifat distributif. Sifat distributif dapat dikatakan dengan penyebaran. Nah, ini dinyatakan dalam A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B dalam kurung A kali B ditambah A kali C untuk operasi hitung penjumlahan. Untuk operasi hitung perkalian, ini untuk terhadap pengurangan. A kali B dikurang C sama dengan A dalam kurung A kali B dikurang A kali C. Contoh soal, 5 dikali dalam kurung 3 ditambah 5 sama dengan 5 dikali 3 ditambah 5 dikali 5. 5 dikali 3 sama dengan 15, 5 dikali 5 sama dengan 25. 15 ditambah 25 sama dengan 40 untuk operasi hitung penjumlahan. Yang kedua, untuk perkalian terhadap pengurangan. 7 dikali dalam kurung 4 dikurang 2 sama dengan 7 dikali 4 dikurang dalam kurung 7 dikali 2. 7 dikali 4 28, 7 dikali 2 14. 28 dikurang 14 sama dengan 14. Nah, ini penjelasan dari saya mengenai operasi bilangan bulat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eka Aprilia. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan membahas mengenai materi bilangan ganjil dan bilangan genap. Materi bilangan ganjil dan bilangan genap dapat dijelaskan ketika guru sudah sangat yakin bahwa siswanya sudah mengerti atau memahami materi pembagian. Hal ini dikarenakan bilangan ganjil dan bilangan genap adalah materi pembagian dari bilangan asli. Hal ini dikarenakan definisi dari bilangan ganjil dan bilangan genap untuk siswa sekolah dasar yaitu
habis dibagi, dan tidak habis dibagi. Bilangan asli yang tidak habis dibagi 2 disebut bilangan ganjil, sedangkan bilangan asli yang habis dibagi 2 disebut bilangan genap. Pengenalan materi bilangan ganjil dan bilangan genap yaitu memasangkan benda-benda. Misalnya, di sini saya sudah ada gambar apel. Yang pertama yaitu banyak apel 1. Apel tidak dapat dipasangkan. Berarti 1 merupakan bilangan ganjil. Yang kedua yaitu banyak apel ada 2. Apel dapat dipasangkan. 2 merupakan bilangan genap karena apel dapat dipasangkan. Yang ketiga yaitu banyak apel ada 3. Ada 1 apel tidak dapat dipasangkan. Berarti 3 merupakan bilangan ganjil. Nomor 4 yaitu banyak apel ada 4. Semua apel dapat dipasangkan, berarti 4 merupakan bilangan genap. Yang kelima, banyak apel ada 5. Ada 1 apel tidak dapat dipasangkan, berarti 5 merupakan bilangan ganjil. Berarti benda-benda yang dapat dipasangkan disebut bilangan genap dan benda yang tidak dapat dipasangkan disebut bilangan ganjil. Jika siswa sudah memahami konsep dari bilangan ganjil dan bilangan genap, di mana yang dapat dipasangkan disebut bilangan genap dan yang tidak dapat dipasangkan disebut bilangan ganjil. Di sini sudah ada angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya disebut bilangan ganjil. Karena bilangan-bilangan ini tidak dapat dibagi 2 atau sisa 1 jika dibagi 2. Yang kedua yaitu bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya disebut bilangan genap. Karena bilangan-bilangan ini dapat dibagi 2 atau jika dipasangkan atau dibagi 2 hasilnya 0. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian bilangan ganjil dan bilangan genap. Yang pertama yaitu pengertian bilangan ganjil. Bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi 2 atau jika dibagi dengan 2 akan sisa 1. Terdapat ciri-ciri dari bilangan ganjil yaitu tidak akan habis dibagi 2 atau selalu sisa 1. Yang kedua, memiliki satuan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, dan bilangan ganjil yang terkecil adalah 1. Jika ditambah 2 diperoleh bilangan ganjil juga. Contohnya, ada bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika saya tambahkan dengan 2, akan menghasilkan bilangan ganjil, yaitu 3 dan 5. Yang kedua yaitu pengertian bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi 2 atau jika dibagi dengan 2 akan sisa 0. Ciri-ciri dari bilangan genap yaitu 1. Habis dibagi 2 atau setiap pembagian 2 akan sisa 0. Yang kedua, memiliki satuan genap 0, 2, 4, 6, dan 8. Yang ketiga, bilangan genap terkecil adalah 2. Jika ditambah 2 akan diperoleh bilangan genap. Contohnya, 2, 3, 4, 5, 6. Jika ditambah dengan 2 akan menghasilkan bilangan 4 dan 6, di mana bilangan tersebut adalah bilangan genap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf.
Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.